Kemarin Indonesia baru aja merayakan Hari Pers Nasional. Ini pers Indonesia sekarang sudah bebas. Ketika beda sama zaman Orde Baru dulu, ketika industri pers masih dibatasi dengan rejim SIUP atau surat izin untuk penerbitan pers. Sekarang semua perusahaan yang memang punya kemampuan untuk menerbitkan sebuah media itu bisa saja langsung menerbitkan media, cuma dibedakan saja ini kategori perusahaan media, sementara mungkin ada perusahaan yang lain gitu loh. Jadi nggak perlu surat izin penerbitan segala. Pers sudah bebas, luar biasa bebas, dan akibat saking bebasnya kita pernah mengenal masa di mana kebebasan pers yang amat luar biasa sehingga kita di pasar bisa menemukan ada media yang begitu analytical sampai media tentang politik, tentang seks, bahkan tentang kuntil anak terbit juga di Indonesia. Itu media cetak. Di media cetak kita cuma punya ruang sedikit atau pembaca cuma punya ruang sedikit untuk melemparkan unek-unek, biasanya ada di surat pembaca. Kemudian media berubah menjadi media digital dan pembaca punya ruang juga untuk melemparkan opininya, di mana itu ada di kolom komentar setiap berita. Kalau kita buka Detikcom, kita buka Viva News, itu biasanya ada kolom komentar di setiap berita. Yang menarik dari Hari Pers kemarin adalah statement-statement dari banyak tokoh yang seolah-olah memperhadapkan pers dengan, mereka nyebutnya buzzer, tapi sebetulnya mereka nggak pernah menjelaskan buzzer yang mereka maksud itu apa. Saya menangkapnya buzzer yang mereka maksud adalah orang-orang atau netizen yang main media sosial, tetapi mengekspresikan katakanlah aspirasi politiknya atau penilaiannya tentang segala sesuatu itu lewat media sosial. Nggak tanggung-tanggung, Ketua YLBHI Asfinawati itu malah mendesak Pak Jokowi sebagai presiden untuk menertibkan buzzer. Saya bingung statement ini. Yang pertama, gimana caranya? Mengidentifikasi buzzer saja kita juga bingung. Yang kedua, bagaimana cara pemerintah menertibkan buzzer? Karena apa? Karena kan pemain media sosial di Indonesia itu jumlahnya 150 juta orang. Baik pengguna Twitter, pengguna Facebook, pengguna Instagram, maupun pengguna media-media sosial yang lain. Kita bingung entah siapa yang dimaksud buzzer oleh Asfinawati. Asumsi yang dibangun ketika dia mengatakan Pak Jokowi harus menertibkan buzzer, lagi-lagi seolah-olah para pemain media sosial yang jumlahnya 150 juta mungkin sekarang di Indonesia, atau para netizen, seolah-olah adalah boneka-boneka yang bisa di-remote dari jauh gitu loh. Ini sama juga mengatakan bahwa penduduk Indonesia, para pemain media sosial, para netizen itu sebenarnya masih bodoh. Kenapa? Karena mereka tidak dianggap punya pikiran sendiri untuk mengekspresikan pikiran sendiri. Oleh karena itu, pemerintah harus menertibkan. Karena asumsinya dibangun biasanya pemerintah membiayai buzzer. Ini jauh lebih aneh lagi. Saya ingin mengatakan begini. Dulu ketika sumber informasi masih berputar di kalangan elit, masyarakat memang jauh tidak mengetahui banyak tentang informasi. Berputar di kalangan situ-situ aja. Setelah elit kemudian terdistribusi ke wartawan-wartawan, mereka menulis di medianya, baru sampai ke kita sebagai masyarakat. Seolah-olah kita adalah orang atau sekumpulan orang yang nggak tahu apa-apa, tinggal dicekoki oleh informasi dari media. Tapi sekarang dunia sudah berubah. Informasi bisa didapatkan dari mana saja. Ketika ada media sosial, pers bukan lagi satu-satunya tempat orang mencari informasi atau fakta atau berita yang sedang terjadi di lapangan. Orang bisa mengkonfirmasi sebuah berita dengan melihat media sosial, dengan mengamati media sosial. Dulu ketika orang cuma punya ruang surat pembaca atau cuma di kolom komentar, kan ini semua ada tetap dikuasai atau dikelola oleh redaksi. Artinya, kalaupun kita punya opini tetap dikuasai oleh redaksi,
tetap ada dalam koordinasi industri pers. Sekarang ketika media sosial sudah berkembang, industri pers atau media tidak bisa lagi mengkontrol opini publik, mana yang diterbitkan, mana yang diupload, nggak bisa lagi. Kenapa? Karena kita masing-masing orang sudah punya media sendiri. Ini yang membedakan. Kalau pers masih saja ngomong buzzer dan lain-lain, ujung-ujungnya itu menunjukkan rasa tidak percaya diri mereka menghadapi perubahan yang luar biasa ini. Akibatnya apa? Ya akibatnya mereka akan menangisi, kalau mereka penuh keluhan melulu, mereka cuma akan menangisi gulungan masalah yang akan mereka hadapi akibat perubahan teknologi yang terjadi. Bagi saya, pers sama netizen atau sama media sosial itu dua lapangan yang beda. Dalam undang-undang, pers punya undang-undang pers. Netizen itu dibatasi dengan undang-undang ITE. Itu yang membatasi netizen. Jadi ketika ada permintaan untuk menertibkan netizen atau menertibkan buzzer, ini buat saya aneh. Apalagi permintaan itu diajukan oleh Ketua YLBHI, Yayasan Lembaga Hukum. Kenapa? Kita punya undang-undang ITE. Kalau netizen bikin salah atau sebar hoax atau nyebar berita bohong, apa akibatnya? Hukumannya langsung penjara. Itu ada di undang-undang ITE. Tapi pertanyaannya, gimana kalau pers bikin salah? Gimana kalau pers sebar hoax? Gimana kalau pers sebar berita bohong? Apa hukumannya dalam undang-undang pers? Enggak, ada hak jawab dari orang yang dirugikan. Setelah hak jawab nanti dibawa ke Dewan Pers. Dewan Pers isinya sebagian wartawan. Dari undang-undang saja, pers sudah diprotek sedemikian luar biasa. Netizen tidak ada yang protek. Undang-undang ITE membuat netizen atau orang-orang yang mengupload berita bohong, hoax di media sosial itu bisa langsung dipenjara. Nggak ada protek, ini sudah diprotek sebagai sebuah industri, diprotek. Netizen yang bebas tidak diprotek, kita langsung berhadapan sama hukum. Terus bisa-bisanya seorang ketua YLBHI ngomong tolong ditertibkan. Mereka sih nyebutnya buzzer. Kalau saya mandang karena mereka nggak pernah menjelaskan mana buzzer, saya memandang itu adalah desakan pada Pak Jokowi atau kepada Presiden Indonesia untuk tolong netizen tidak boleh melemparkan pikirannya sendiri. YLBHI sebagai lembaga yang dulu saya kenal sebagai pejuang demokrasi, kini mengeluarkan statement agar Presiden memberangus demokrasi yang ada di media sosial. Iya mungkin ada sebagian netizen yang barangkali membawa kepentingan tertentu sehingga meramaikan obrolan di timeline, di ruang media sosial. Tapi kan mereka nggak ada di ruang hampa. Ada juga kepentingan lain yang bertemu di situ sehingga kemudian terjadi perang narasi. Sama lah, pers kan juga membawa kepentingan-kepentingan tertentu. Pers di Indonesia dikuasai oleh para pengusaha besar. Pengusaha besar rata-rata punya afiliasi politik. Media Indonesia ada Pak Surya Paloh yang ketua Partai Nasdem. Grup MNC ada Pak Haritanu yang menguasai Partai Perindo. Di grup Detik Transmedia kan juga Pak SBY jadi komisaris di situ. Kemudian ada Viva News, ada Pak Abu Rizal Bakri, semuanya tokoh politik. Dan apakah mereka malaikat suci yang tidak punya kepentingan untuk mengintervensi medianya? Belum tentu kan? Artinya apa? Artinya kalau soal kepentingan sama saja. Cuma pers mungkin karena sebuah industri lebih cantik, molesnya, lipstiknya lebih bagus. Sementara netizen karena terdiri dari orang per orang, ya nggak ada polesan-polesan, riuh begitu saja. Nah, sekali lagi bagi saya, minta Pak Jokowi atau pemerintah untuk menertibkan buzzer yang tidak jelas kategorinya itu aneh. Dalam kepala saya,
Itu sama juga minta pemerintah untuk memberangus Facebook, memberangus Twitter, memberangus IG, memberangus Telegram, memberangus WA. Kenapa? Karena selama media sosial ada dan kita semua aktif di media sosial, segala kepentingan akan menyeruak di situ. Dan nggak usah takut. Kenapa? Ada undang-undang ITE yang apabila seorang netizen bikin berita hoax bisa masuk penjara. Berbeda kalau pers bikin berita hoax, ada klarifikasi, ada dewan pers. Itu yang membedakan. Tantangan bagi netizen sudah cukup berat. Jadi nggak perlulah diperhadap-hadapkan. Pers ada di lapangan sendiri. Netizen ada di lapangan sendiri. Nggak perlu diperhadap-hadapkan. Pers jangan kehilangan percaya diri sekarang. Teriak-teriak, bozar-bazar, teriak-teriak bahwa tantangan ke depan ini adalah lawan pers adalah para pemain di media sosial. Itu menurut saya teriakan orang yang frustasi karena nggak mampu menanggapi tantangan zaman. Kalau mereka mau berubah, kalau mereka mau melakukan perubahan terhadap industrinya, menyesuaikan diri dengan tantangan zaman, mereka nggak akan ketakutan kayak gini. Tapi coba deh Anda perhatikan. Ketika kita punya lapangan sendiri-sendiri, malah sekarang media-media masuk ke lapangan netizen. TV-TV nggak cukup lagi cuma siaran terestrial aja. TV-TV udah punya kanal YouTube. TV-TV udah cari iklan di YouTube. Itu sebetulnya lapangan netizen. Tadinya mereka dilindungi oleh undang-undang pers, sekarang mereka jadi netizen. Jadi orang-orang yang harusnya nanti kalau mereka bikin salah di situ terkena undang-undang ITE dong. Kan itu yang harus dilakukan. Begitupun media cetak atau media-media online. Saya seringkali ngalamin berapa banyak tweet-tweet saya atau tulisan saya di Facebook atau di mana, itu kemudian diambil jadi berita. Artinya apa? Artinya mereka teriak-teriak media sosial ini sebagai kompetitor, tetapi pada satu sisi yang lain mereka memanfaatkan juga dengan cara yang lain. Saya ingin mengatakan bahwa kalau tidak ada perubahan, kalau media merasa bahwa masyarakat Indonesia itu masih bodoh, opini atau berita cukup dikuasai oleh kalangan tertentu saja, itu akibatnya adalah mereka akan ditinggalkan oleh pembaca. Sebab apa? Sebab kita-kita ini, para orang yang aktif di media sosial adalah pembaca pers, adalah konsumen pers. Tapi ketika Anda memperhadap-hadapan antara netizen dengan pers, Anda sesungguhnya sedang menghantam pembaca Anda sendiri, menghantam pasar Anda sendiri. Anda sesungguhnya sedang tidak percaya bahwa masyarakat punya kecerdasan sendiri yang berbeda dengan apa yang Anda asumsikan harus cuma nurut oleh satu sumber informasi saja. Tantangan bagi pers menurut saya satu sekarang. Katakanlah netizen itu informasinya bisa tidak valid, bisa kurang update dan lain-lain. Justru kalau seperti itu, tingkatkan dong kualitas persnya. Bikin konten yang memang menjadi rujukan orang ketika orang dapetin berita dari media sosial, mereka akan merujuk ke media mainstream. Tapi persoalannya kalau media mainstream gayanya nggak lebih genit dari para pemain media sosial, judulnya banyak clickbait, ya jangan Anda berharap orang punya rasa hormat yang sama. Anda akan cuma dilihat sebagai bagian dari sebuah informasi, nggak beda informasi itu ketika ditweetkan atau dituliskan oleh para pemain media sosial yang lain. Kalau sudah kayak gitu, ya tunggu saja sebentar lagi. Anda industri, Anda perlu uang. Sementara para pemain media sosial ini barangkali mereka main Twitter pulang kerja sambil di tengah-tengah waktu istirahatnya.
Jadi mereka nggak mungkin, sebagian besar itu nggak dapat nggak dapat nilai ekonomis dari permainan media sosial. Sementara pers adalah industri yang tetap harus berpikir nilai ekonomis. Bagi saya sekarang teriakan bahwa buzzer-buzzer harus diberangus itu sama saja dengan membunuh demokrasi. Karena media sosial, betapapun riuhnya, betapapun ramainya, itu adalah bagian dari demokrasi loh. Semua orang punya hak melontarkan pendapatnya sendiri yang tidak perlu lagi lewat surat pembaca, tidak perlu lagi lewat komen di berita-berita situs media digital. Kita punya media sendiri-sendiri. Setiap orang punya media sendiri dan bisa mengekspresikan semua ekspresi politik, ekonomi, sosial di lapangan yang terbuka bebas. Tinggal lagi ada aturan, kita punya undang-undang, kita punya aturan yang memang bisa ditegakkan. Dan makin lama saya yakin masyarakat kita makin cerdas. Jangan pernah berpikir 1-2 orang bisa mempengaruhi pikiran jutaan orang. Itu sama juga mengatakan bahwa jutaan orang itu bodoh. Pemain media sosial ini bodoh. 1-2 buzzer bisa mempengaruhi pikiran para netizen. Jangan pernah berpikir begitu. Karena netizen sendiri juga berpikir. Makanya kalau mereka mulai meragukan konten-konten pers yang gak rasional menurut mereka atau mengada-ada, jangan salahkan mereka karena mereka sudah pintar. Bagaimana menangkap tantangan ke depan, tingkatkan kualitasnya, tingkatkan kualitas informasinya, tingkatkan validitasnya agar kita percaya ketika ada berita kita merujuk ke media mainstream. Saya pikir itu. Saya cuma ngajak Anda berpikir, selebihnya terserah Anda. Terima kasih.